Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian Warahmatullahi wabarakatuh. yang berbahagia, penuh semangat. Jumpa lagi di agenda ngomset pagi. Ngomset pagi, ngobrolin macam-macam setengah jam aja di pagi hari. Iya, setengah jam. Iya. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi ini kita udah full aktivitas dari ibadah subuh. Udah macam-macam. Suara kita jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Kalau jelas tolong kasih komen jelas gitu. Kayaknya Pak Fili tadi habis Zoom doang deh. Saya udah lari 2 kilo. Iya, dapat undangan dari Pak Medi buat ngisi Zoom grupnya, walaupun diundang juga ke LED yang lain. Ya, Sambil sarapan buah nih teman-teman. Alhamdulillah tadi pagi sempat mendung ya, tapi sekarang mataharinya udah mulai muncul, jadi kita kejar. Alhamdulillah udah sempet tadi pagi karena mendung jadinya di itu deh di treadmill lumayan dapat 2 kilo ya, 2 kilo jalan-jalan ala mak-mak lah ya, sambil nonton sambil balesin WhatsApp. Kita ngomongin apa nih pagi ini? Pagi ini kita mau ngomongin apa ya, tentang sarapan ya, sarapan apa ya, sarapan buah ya, sarapan buah. Ini tadi pas banget kenapa sarapan buah, karena tadi pagi botol HNI Health-nya udah hampir kosong, udah tinggal dikit banget. Nah ya, kan udah susah tuh dituang. Biasanya kalau udah kosong kita masukin air nih, kita bilas-bilas dengan air supaya benar-benar bersih semuanya ya. Ada yang sama nggak kayak gini juga ya, kalau udah botolnya udah kosong diisi air ya, diminum langsung dari botol. Jadi teman-teman sekalian ya, pagi ini ada potongan melon dan potongan jeruk ya, potongan melon dan potongan jeruk. Saya nemu artikel juga nih. Apa artikelnya? Buah segar ya, baik dikonsumsi saat sarapan. Ada 10 alasan. 10 alasan kenapa buah segar itu sangat baik dikonsumsi. Apa dia tuh? 10 alasan? Wow. 10 alasan. Yang pertama adalah, saya ambil artikelnya. Yang pertama adalah meningkatkan proses detoksifikasi. Iya ya. Detoksifikasi. Ya, karena mengeluarkan racun. Mengeluarkan racun, karena jam pagi itu jam 7 sampai jam berapa nih? Jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam tengah hari lah ya. Itu kan proses di mana tubuh sedang melakukan detoksifikasi yang berat gitu ya. Makanya kalau kita sarapannya buah itu sangat membantu banget tubuh kita mengeluarkan racun-racun itu. Pagi hari bagusnya bangun tidur minum air dulu. Pagi hari bangun tidur minum air putih hangat. Air putih hangat Ya. Karena kita waktu pas malam hari itu ibarat bubur lagi dibersihin tuh sama tubuh ya. Iya. Maka banyak keluar kotoran, makanya biasanya mau pipis tuh kalau mau habis bangun tidur tuh. Maka perlu dibantu dengan asupan air ya. Dan yang nggak biasa sih ya, biasanya kalau nggak biasa minum air putih bangun tidur tuh enak ya, mual ya. Tapi kalau dibiasakan terus menerus, insya Allah manfaatnya bagus banget ya. Jadi jangan sampai enggak ya. Biasakan minum air putih ketika bangun. Terus kemudian setelah sholat, zikir, apa segala macam, kita minum madu ya. Jadi biar madunya langsung melapisi lambung pagi hari sebelum masuk apapun ya. Nah, sarapannya juga ya itu buah. Jadi teman-teman tadi hari ini sarapan apa nih? Kita tanya dong. Iya. Kawan-kawan info di komen, kawan-kawan lagi sarapan apa pagi ini? Sarapannya apa ya. Nah, terus kalau sarapannya bubur dan lontong sayur gimana? Bisa sekali aja kali ya gitu ya, jangan tiap hari ya, sekali aja. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu, seminggu sekali lah ya. Mungkin masih oke ya. Seminggu sekali lontong sayur, seminggu sekali bubur ayam, seminggu sekali. Enggak dong, pilihan ya. Seminggu sekali pilih mau cheating breakfastnya apa ya, lontong sayur, bubur ayam ya, nasi uduk, jengkol pula pagi-pagi, luar biasa ya. Enak banget ya. Meningkatkan proses detoksifikasi ya. Jadi kalau Tri pagi Agustin, memang kopi sevel sama getuk ubi. Wih, kita agak susah ya nemu getuk ya di sini ya.
Sarapan madu, wah keren. Sama. Lagi puasa, ya, alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Jadi kalau bisa pagi-pagi itu justru hindari makanan yang berlemak. Nasi uduk tuh lemak loh ya. Nasi uduk lemak. Lontong sayur juga yang santan tuh lemak juga ya. Ya. Lemak juga ya. Tapi tapi nggak apa-apa loh, sekali-sekali ya, seminggu sekali beli nggak apa-apa dong buat yang jualan kan. Ya, pemberdayaan UMKM. Terus kemudian yang kedua itu adalah buah itu makanan pertama yang paling baik disantap dalam kondisi perut yang kosong. Wah, gitu. Kayak saya hari ini. Lapar banget tadi, baru berasa pas selesai ngisi Zoom langsung krok. Gimana nggak berasa, suaranya nyampe keluar ya, Masa sih? teriak-teriak ya, luar biasa. Jadi buah ini makanan paling baik disantap ketika perut dalam keadaan kosong karena mudah dicerna ya dan membantu metabolisme. Dan dia juga mengandung gula alami ya. Gula alami ya? Gula alami untuk membantu sukrosa, membentukan energi. Jadi kenapa dibilang tapi tidak memancing gula darah diabetes. Ya. Kenapa dibilang sarapan itu penting ya, betul. jangan tinggalkan sarapan. Nggak tapi boleh. memang kita harus tahu juga ilmunya, sarapannya sarapan apa gitu ya. Bu Ani, saya habisin nggak apa-apa? Ya udah deh, nggak apa-apa. Keterusan. Terus kemudian yang ketiga, buah ini punya enzim yang bermanfaat, enzim, serat, sama prebiotik. Wow. Nah ya, enzim, serat, prebiotik yang membantu menstimulasi tadi tuh cairan pencernaan di lambung. Nah, terus kemudian buah juga mengandung serat. Nah, jadi serat ini sangat dibutuhkan untuk mendorong kotoran yang ada di usus kita tuh untuk keluar. Melancarkan buang air besar. Melancarkan buang air besar ya. Bagus banget ya. Jadi kayak apa ya? Kayak sapu gitu dia tuh ya. Kayak sapu dia. Apa namanya? Menyapu usus ya. Enzim, serat dan prebiotik ya. Wah, itu enak banget ya sebenarnya, udah gitu rasanya enak lagi ya. Jadi dia merangsang saluran cerna ya, membantu membersihkan ya. Wah, dari Hong Kong nih Bu Listianingsih. Nah, tadi ada Bu Suliza juga dari Hong Kong, hadir juga. Ya, kemudian yang keempat ya. Dari Batam. Waduh, mantap. Sarapan buah. Batam makan apa nih pagi ini Batam? Ya. Membuat tubuh kita cepat fokus. Nah, ya, cepat fokus. Jadi kalau bangun tidur terus masih rada keliang-keliangan gitu ya. Udah ya, gula alami itu sangat dibutuhkan tubuh saat bangun tidur. Jadi cepat fokus. Apalagi HN ini ya, agen-agen HN ini yang mau sukses jam 6 pagi itu udah nge-zoom. Bahkan kadang-kadang jam 6 pagi itu nge-zoomnya tuh sampai ada 2 zoom. Wah, luar biasa. Satu zoom memberikan materi, satu zoom rapat. Satu zoom materi, satu zoom rapat, satu zoom dengerin materi. Waduh, 3 zoom ya. Sambil lari pagi ya, atau sambil apa namanya ya, sambil olahraga, stretching. Sambil sarapan kali ya, seperti sekarang nih ya, kita nemenin teman-teman sarapan ya. Nah, kemudian nih fungsi yang kelima, wah ini yang sangat fungsi yang dikejar dan menjadi idola emak-emak, tahu nggak? Apa tuh? Apa, tebak? Langsing. Betul nggak? Gitu banget ngomong. Aduh ya Allah. Menurunkan berat badan. Gitu. Langsing. Karena menurunkan berat badan nggak selamanya langsing loh Pak. Oh ya. Betul. Tergantung yang terbuang itu apa. betul. Ayo kita bersuara Mak ya. Jadi menurunkan berat badan itu nggak selamanya langsing ya. Buah ini mengandung nutrisi ya, yang membantu melepaskan racun. Wow. Racun berlebih dengan mendorong keluar dalam bentuk kotoran. Nah, inilah ya, makan buah pagi hari ya, melancarkan sistem pencernaan yang punya efek kemudian menurunkan berat badan. Berarti ya, ternyata banyak sisa-sisa kotoran yang ketinggalan di usus kita
punya kontribusi berat badan. Oh gitu. Itu ya, Masya Allah. Jadi sebagian dari berat badan kita itu kotoran. Bisa jadi Masya kotoran ya. Karena rata-rata kita pola hidupnya memang udah berantakan ya. Berantakan ya, seratnya kapan, lemaknya kapan gitu ya. Ngilmunya juga kadang-kadang gitu ya. Mohon maaf ada iklan ya, tukang roti lewat nih ya. Jadi orang yang mengkonsumsi makanan berat di pagi hari, biasanya kalau dia sarapannya itu udah makanan berat, itu siang harinya tuh lebih berat. Gitu. Ngantuk ya? Kebayang dong ya, ya ngantuk tadi ya, jadi punya efek cepat ngantuk. Makanya memang orang HN itu luar biasa ya, agen HN itu luar biasa ya, gaspol, remblong, jangan kasih kendor gitu ya. Itu insya Allah udah sehat semua ya, nggak ada ngantuknya. Bu Ica hadir mulu, tadi Zoom hadir, sekarang di Facebook hadir. Hebat Bu Ica. Kemudian memberikan, nah jadi yang biasa kalau sarapannya itu sudah berat, itu biasanya siang harinya makanannya juga berat. Akhirnya apa? Akhirnya ya bertambah berat. Bertambah berat. Udah berat, udah masalah hidupnya berat, berat badannya tambah berat pula. Aduh ya Allah. Nyindir banget sih Bu. Nyindir amat. Ya, jadi ini makanan berat di sarapan pagi hari ini memberikan kontribusi kenaikan berat badan juga ternyata. Ya. Nah, harus ngerem-ngerem lah sekarang ya. Makanya kita buat ngomset pagi ya supaya mengalihkan fokus yang tadinya mau sarapan nasi uduk ini jadi ngelihat handphone ya. Kemudian yang keenam, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh. Kenapa? Karena itu tadi tinggi vitamin C biasanya ya. Vitamin C, antioksidan, ini kan sangat vitamin cinta. Vitamin C ya, sangat dibutuhkan untuk proses imun ya, antibodi ya, yang kayak sekarang juga di masa pandemi ini kita disarankan untuk banyak-banyak mengkonsumsi, terjaga ya, bukan banyak-banyak ya, tapi menjaga asupan vitamin C ya. Wow. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Terus kemudian yang ketujuh itu buah itu tidak bersifat asam. Coba Pak Firly terangkanlah. Gimana kalau jeruknya rasanya asam? Oh justru itu basah. Nah, ya. Gimana kalau lemon tuh kan asam banget tuh. Iya, itu tetap basah alkali. Ternyata lemon yang kita rasa di lidah itu asam, sifatnya adalah basah atau alkali, bukan basah ya, tapi basah. Alkali. Asidi alkali. Pelajaran kapan tuh ya? Dulu kala ya. Jadi tubuh kita tuh cenderung lebih menerima sesuatu yang sifatnya basah, Bu Oni. Betul. Jadi kalau bersifat asam itu memancing justru penyakit. Dan asam itu banyak di daging, goreng-gorengan gitu. Jadi ketika itu sifatnya asam jadi tinggi, apalagi di kondisi COVID hari ini, ketika naudzubillah min dzalik ya, kalau ada bakteri atau virus masuk ke tubuh kita, dia jadi lebih aktif ketika tubuh kita bersifat asam. Minum-minuman cola, minuman-minuman berwarna itu juga bersifat asam. Gitu, memancing. Gulanya tinggi ya? Gulanya tinggi, gula sintetisnya tinggi, goreng-gorengan, itu juga lemak-lemak juga, walaupun kita hobi banget sebetulnya ya. Ya gitu deh. Masyarakat Indonesia bagaimana ya? Gitu, tapi ya mesti diatur sih. Gorengan is the best gitu kan? Gorengan is the best. Kurma sunnah, gorengan wajib. Kurma sunnah, gorengan wajib, pakai lontong sambal kacang. Iya, aduh mantap banget. Plus es teler. Es teler tambah jadi berlemak. Itu dulu. Ya. Sekarang mulai diatur-atur. Ya. Mulai diatur-atur, jeda-jeda. Jadi yang kita rasa itu asam ya, ternyata itu sifatnya itu basah. Dia basah, asam di lidah. Asam di lidah iya. Asam di lidah. Tapi dia sifatnya basah, alkali. Sifat kimianya basah. Diterima sama tubuh itu gitu ya. Dia seiring dengan tubuh baik kita. Untuk bagus tubuh kita. Makanya air disebutnya ada air alkali tuh Bu Oni, air 8+. Nah, air 8+, air mineral 8+, pH-nya di atas 8. Termasuk air zam-zam. Air zam-zam itu air yang kategori sangat bersifat basah. Aduh, ngomongin air zam-zam. Iya, jadi kangen ya. Jadi kangen ya kita ke sana ya. Udah 2 tahun ya. Terus kemudian apalagi nih ya?
buah itu yang ke-8, buah itu buat kita kenyang. Percaya nggak? Wajib percaya. Udah kenyang belum? Udah kenyang belum? Ini udah habis nih. Perlu ditambah. Sama pisang sama mangga. Kenyang belum nih makan melon sama jeruk satu tempat nih ya. Belum kenyang. Kalau belum kenyang gimana? Enggak Bu, saya makan jeruk, makan melon sepotong belum kenyang. Ya berarti tambah buahnya. Tambah makan buahnya gitu ya. Tambah makan buahnya ya. Buah mengandung banyak serat, vitamin, mineral gitu ya. Dan fitonutrien. Apa tuh fitonutrien? Fitonutrien itu nutrisi tumbuhan, nutrisi nabati, namanya fitonutrien. Fitonutrien ya. Yes, masih bisa. Kayak Jadi, ujian ini. Ya pastikan makan buah dalam jumlah yang cukup ya, dalam buah yang cukup. Kemudian yang ke-9, nah ini penting nih. Ternyata buah itu ya memperkuat jantung. Masya Allah. Karena dia kan menurunkan kadar kolesterol, mengencerkan darah, tekanan gitu darah, ya, diturunkan. Dan secara aspek psikologi menenangkan. Iya secara kalau makan daging membuat bergairah. Panas. Hot gitu ya. Tapi kan kita jadi bakar-bakar nih. Gimana nih? Kan makan pagi tadi kan. Makan siangnya daging. Bisa aja ya. Memperkuat jantung ya. Jadi karena itu tadi ada mineralnya, ada fitonutriennya, ada antioksidannya, itu punya efek untuk menurunkan kolesterol dan menurunkan tekanan darah. Sehingga akan merawat jantung. Merawat jantung ya. Kalau merawat jantung hati gimana? Dengan cinta. Ya, jadi kita tahu sendiri ya bagaimana efeknya kepada jantung ketika kadar kolesterol naik dan tekanan darah naik. Ya. Nah makanya. Jadi bagus makan buah. Bagus makan buah. Kombinasi dengan buah ditambahin extra food. Waduh. Ya. Yang ke-10 ya terakhir adalah melancarkan buang air besar tuh tadi tuh. Yang tadi ya. Ya. Melancarkan itu buang air besar. Ketemu ya sama saya ketemu sama mitra itu punya mitra lagi anaknya itu BAB-nya itu 2 minggu sekali. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Itu kalau mau BAB itu sakit sampai nangis dan perutnya tuh keras. Itu berarti pupnya berekspresi ya. Iya. Itu sudah sangat tidak sehat, sudah sangat tidak sehat banget. Paling enak tuh pup berarti nggak berekspresi. Tanpa ekspresi. Tanpa ekspresi juga. Nah, itu tadi ya 10 manfaat sarapan buah pagi hari. Namanya juga sarapan ya pagi hari lah ya. Ditambah alhamdulillah kalau kita punya produk andalan juga. HNI Health kita memiliki 19 ekstrak buah dan sayur. 19 ekstrak buah dan sayur ditambah madu, kurma, zaitun dan habas sauda. Jadinya 23. 19 ekstrak buah dan sayur. Kita satu macam buah dan sayur aja belum tentu ada di dalam rumah loh kalau belum paham. Ya, dan namanya ekstrak Bu Oni. Ekstrak itu artinya dari sekian banyak diekstrak, diambil sarinya, nutrien intinya, dan itu menunjukkan bahwa minum extra food ini walaupun belum ada penelitian khususnya nih. Menurut itu bisa mungkin sebanding dengan berapa kilo atau berapa puluh kilo buah yang kita konsumsi. Nilainya. Coba ini diteliti. Saya Bu. Siapa yang bisa teliti? Coba ini diteliti ya. Jadi extra food, jadi 1 sendok makan atau 2 sendok makan extra food dilarutkan dalam air hangat, dikonsumsi itu mungkin bisa setara di atas berapa puluh kilogram buah dan sayur, karena itu ekstraksi. Buahnya masih ingat dulu ekstraksi itu daun sereh. Ya, itu dari 5 kilo loh, 5 kilo loh Bu Oni, saya ingat dulu 5 kilo. Saya waktu di laboratorium sampai teman-teman belum tahu kita latar belakangnya kimia loh, kimia murni ya, pure chemistry. Jadi dulu waktu itu lari ke pasar Rawamangun karena kurang bahannya. Karena kurang. Jadi saya ingat banget dari 5 kilo ya, 5 kilo tuh banyak loh ya, daun sereh 5 kilo kan, daun sereh kan ringan. 5 kilo tuh kan, wah setumpuk-tumpuk gitu ya. Itu cuma dapat sekitar 5 atau berapa 7 mili gitu, kecil banget. Jadi
dari 5 kilo tuh cuma dapat sekitar 5 mili. 5 mili itu kan aduh seuprit gitu, kecil banget 5 mili gitu, dikit Nungguinnya banget. seharian ya. Ya, Ngerjainnya ngerjainnya dari pagi sampai sore. Ya. Nah, jadi kalau extra food Jadi ini terbantu banget sama kandungannya ini. berapa nih Bu Oni? 23. 23, bukan apanya? cc-nya. Oh, cc-nya itu, aduh selama ini saya minum aja nggak ngelihat. 250 gram. Nah, 250 Seperempat. gram. Seperapat. Itu bisa jadi kalau tadi 5 kilo jadinya 5 gram, asumsinya 5 cc. Ya, berarti kan dari 5.000 gram jadinya 5 gram. Berarti kalau 205.000 gram dikali 1.000 aja misalkan asumsinya berarti 250 kilogram. Wah. Udah buah saya dihabisin, suruh ngitung gede-gede nggak nyambung deh. 250 kilogram. Ya, Wah, kita keren banget pokoknya. deviasi lagi deh, deviasi 100 kilogram buah. Waduh, Masya Allah. Jadi aja lah pokoknya. makan satu, minum satu ini itu setara dengan kurang lebih 100 sampai 150 kilogram. Hitungan sederhana. Hitungan sederhana, nggak pakai penelitian ya, hitungan sederhana. Itu ya. Itu cuman komparasi sederhana Itu tadi. cuman modal semangat. Sereh 5 kilo jadi 5 mili gitu ya. Cuma modal semangat aja itu ya. Jadi alhamdulillah ya. wow terbantu banget, sayang banget kalau nggak Sayang banget teman-teman kalau nggak tidak minum dirutinkan. extra food. Namanya apa sekarang? HNI Health. Pak. Gitu, HNI haha. Health. Tapi ada kok tulisan extra food. Sekarang ada ya, kecil ya, extra food. Extra food. Jadi masih Iya. boleh disebut extra food. Iya, jadi sayang banget kalau teman-teman nggak membiasakan diri dan anak-anak dan keluarga Rutin orang minum tersayang minum extra extra food. food. Apalagi kalau tidak menceritakan tentang kebaikan extra food. Sayang banget ya. sama Pertama, banyak orang. sayang pahalanya gitu. pahalanya. Yang kedua, sayang Jangan pelit berbagi manfaat. betul banget, jangan pelit berbagi manfaat. Yang ketiga, sayang bonusnya. Sayang cashbacknya. Sayang gitu ya. cashbacknya. Sayang cashbacknya. Jadi bagus banget nih extra food. Saking bagusnya saya nggak disisain loh, Bon. Masih banyak di dalam. Kan tadi saya udah bilang ini cuma sisaan, ini juga sisaan. Tuh saya kocok-kocok pakai air kan. Nah, selain extra food ya, kita juga ada herba serat. Herba serat kita yang Apa tuh, Boni? rajanya serat. Steam fiber. Oh iya, rajanya serat Iya. itu melancarkan banget tuh. Dia mengandung AHA, mengandung apa ya, saya jadi lupa. Astagfirullahaladzim. Itu ya. Mungkin kita Dia harus mengandung ngambil stem cell ya. bagusnya Mengandung ya. stem cell. Mengaktifasi stem cell. Daun Dia murbei. mengaktifasi stem cell dari daun murbei, tempat makannya daun ulat sutra ya. Makannya ulat sutra ya. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman, alhamdulillah ini tadi saya baca ada dari mana sih tadi tuh? Oh, dari Cirebon. Oh, dari Cirebon hadir, dari Batam hadir, dari Sumedang, dari Sidrap ini Bu Sahra nih hadir terus. Lampung ya, Masya Allah, Kalimantan Selatan ya. Lampung apa namanya? Pindang apa kemarin ke Pindang Lampung? Patin. Pindang Baung. Pindang Baung. Iya. Pindang Patin di Palembang. Susah banget nyarinya di Cikarang ya, nggak ada, harus ke Lampung lagi nih ya. Harus ke Lampung dan ke Palembang. Nah, tadi itu 10 manfaat sarapan buah di Sarapan pagi hari. buah. Manfaatnya ternyata luar Banyak banget. biasa dan sangat-sangat membantu kita. Begitu juga manfaat membangun bisnis HNI Yes. 10 jalur. Wow, gitu nyambungnya Bu Oni. Disambung-sambungin nih. Sambung-sambungin aja. Iya, iya. Sambung-sambungin Jadi ya. manfaat bangun 10 jalur itu membuat kita jadi lancar Nah, urusan rezeki. Kalau tadi ya, sarapan buah 10 manfaat sarapan buah adalah lancar pembuangan, lancar sistem pencernaannya. Yes. Maka membangun bisnis HNI dengan 10 jalur aktif akan membuat lancar juga. Kalau tadi Bisnisnya, lancar rezekinya. kalau yang tadi kan lancar keluarnya. Ah, Kalau ini lancar masuknya. Iya. Lancar masuk bonusnya. Masya Allah, luar Gitu, biasa ya. ya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak punya 10 jalur. Biasain dari pertama kali Biasain mulai dari- bangun bisnis di iya. ini, bangunnya 10 jalur. Tunggu di Lampung Ya. lagi, pasti Bu. Kita mau Oke, ke Lampung lagi. siapa nih? Bulan Nadifa Agustus. Ayas. Insya Allah Agustus Ya. kami ke Lampung lagi. Tapi kita mau liburan Iya. Iya, iya. Ya, Ya. nanti mungkin kita ngebahas tentang Kita mau launching stokis di Pahawang. kita ngebahas tentang manfaat air laut di tengah COVID. Nah, Wah, iya, iya, nanti iya. ya di Tapi obrolan berikutnya. Di laut aja kali, masa mau bahas Oh di sini? iya ya, pas di sana aja ya. Jadi Benar-benar. kalau tadi sarapan buah lancar keluarnya,
kalau bangun bisnis 10 jalur di HNI lancar masuknya ya. Maka sedini mungkin ya sejak Anda bergabung sudah langsung bangun 10 jalur. Semangatnya itu membangun 10 jalur aktif. Tapi jangan cuma jalurnya doang ada, tapi diaktifkan. Ya aktif kan, kata kuncinya aktif. Iya, aktifnya aktif. Itu ya. Dan diantaranya harus jadi 6 jalur yang minimalnya ada kokohnya. Minimalnya 6 jalur karena kokoh. Mau dapetin 6 yang kokoh kan nggak mungkin ngepas gitu, nggak mungkin ya. Tapi pastikan edukasi kita adalah membangun 10 jalur aktif. Nah 10 jalur itu kan bisa pasangan, bisa. Tapi ngomong-ngomong kita kostumnya aneh banget deh. Yang satu ngomong kostumnya trendy banget, saya kayak kostumnya kayak dosen. Karena ini backgroundnya udah berbeda. Pak Firly tadi kan habis ngezoom ya, sama Pak Medi ya, Pak Medi di Jogja ya, sama Pak Medi tadi habis ngezoom. Kalau saya kan emang habis olahraga. Pak Firly. Jadi ketahuan dong saya belum olahraga. Iya ketahuan kan, saya keringetan gitu kan dengan kostum olahraga. Ya, ini bukan pencitraan ya, ini beneran. Bukan pencitraan, ini beneran. Ya, jadi pastikan bangun 10 jalur aktif, Bapak Ibu sekalian. Siapapun Anda baru bergabung pun, baru gabung, bener-bener langsung ya cari prospek rekrutmen ya, dan buat 10 jalur yang aktif di bawah Anda. Dan bisnis DIH ini bisnis yang memang menarik, unik, sederhana. Karena sebetulnya 10 jalur juga kurang ya, karena kita kategorinya kan sebetulnya ketemu sama banyak orang ya, Bu Oni ya. Jadi sebetulnya minimal kembangan 10 jalur aktif, daftar namanya dibuat gitu ya. Dan yang paling enak tuh memang lagi ngobrol-ngobrol pagi sambil sarapan, mulai sambil coret-coret nih, siapa nih gitu ya. Siapa nih yang belum punya 10 jalur aktif? Yuk pagi ini kita coba coret-coret di buku bisnisnya. Dan ya. Pastikan tiada hari yang kita lewati kecuali kita melakukan prospecting ke orang lain. Ya, prospecting, follow up, ya, recruiting, pembinaan, menyapa mitra. Jangan sampai hari itu terlewati tanpa ada satupun aktivitas yang berkaitan dengan HNI. Wah, rugi banget. Itu dia. Ya, ini udah 30 menit Pak Firly ya. 3 menit lagi. Setengah jam ini ya. Closing statement. Kita udah komitmen 30 menit, jangan lebih-lebih gitu ya, jangan lebih-lebih ya. So, teman-teman sekalian, silakan Bu Oni closing statementnya. Closing motivasi. Pastikan teman-teman sekalian ya, kita berikhtiar, kita sama-sama hari ini kita bangun masih dalam keadaan yang sehat, walafiat. Alhamdulillah, Allah berikan begitu banyak nikmat buat kita. Maka ayo kita syukuri dengan cara berikhtiar ya, kita berusaha untuk terus menjalankan pola hidup yang sehat ya. Pola hidup sehat, ikhtiar, namanya juga ikhtiar. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk ikhtiar ya. Kemudian dengan ikhtiar kita menerapkan pola hidup yang sehat, kita semakin sehat, kita semakin kuat. Akhirnya kita pun bisa menjalankan bisnis kita dengan baik. Kita bisa menebar manfaat lebih luas lagi kepada banyak orang ya dengan nikmat sehat ini. Dan pastikan teman-teman sekalian memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat, memperbanyak mohon ampun, karena itu menjadi kemudahan dan jalan untuk memudahkan semua urusan-urusan kita. Jadi memperbaiki silaturahim, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Quran, memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, kepada tetangga, sebab itu semua menjadi wasilah dimudahkan dan dilancarkan rezeki kita. Amin. Jadi ya silaturahim, silatul Quran, silatul Rasul, dan silaturahim. Gitu ya, insya Allah melancarkan hubungan kita, melancarkan rezeki kita, melancarkan urusan-urusan kita. Jadi sampai ketemu lagi di agenda besok pagi, ada Friday on Fire. Iya, besok jam 6 pagi. Friday on Fire. Besok omset paginya di Friday on Fire ya. Jadi kita absen omsetnya setelah hari Senin dan Jumat nggak ada berarti Bu Oni ya. Karena diganti dengan Happy Monday Mama dan Friday on Fire. Jadi omset pagi kita hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya, betul. Selasa, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis. Yes. Karena Sabtu, Ahad biasanya sudah penuh dengan agenda rapat dan training. Grup training. Bla 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 gitu ya. Salam sukses luar biasa buat teman-teman sekalian. Sehat semuanya. Stay healthy, tetap sehat, tetap di rumah nggak ya? Tetap di rumah kalau nggak perlu keluar, dan kalau keluar pastikan jaga protokol kesehatan dan pastikan produktif, jangan sampai keluar nggak produktif. Keluar harus produktif, di rumah pun juga harus wajib produktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.